Shalom Aleichem, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk kesekian kalinya pada saat ini Minggu sore hari ini masih dalam suasana physical distancing dan social distancing, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada Minggu sore hari ini. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 64, ayat yang pertama dan kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita khususkan ibadah Minggu hari ini, bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang setia kepada umat-Nya
dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kita, damai sejahtera Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nats pembuka ibadah kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 28 ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus yang diutus Allah dari surga datang ke dunia ini untuk menggenapi rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan umat manusia. Berbahagialah kita yang percaya kepadanya. Di tengah keadaan sesulit apapun, kita percaya Tuhanlah sumber gembira kehidupan kita. Tuhan sumber gembiraku. Mari kita bersama-sama menyambut nats pembuka ibadah ini dengan pujian. Tuhan sumber gembiraku. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan hidupnya menuntunmu ke surga. Desiran angin dan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan hari ini. Tentu kita tidak datang kepadanya dengan segala kesempurnaan diri kita, tetapi kita juga menyadari betapa lemahnya kehidupan kita. Dan saat ini juga dunia sedang mengalami kelemahan. Kita menghadapi persoalan yang sama. Dunia yang sedang sakit ini, kiranya kita semua boleh berharap kepada Tuhan, memohon pertolongan dan pengampunannya. Mari saya ajak saudara bersama untuk mengambil saat teduh. Kita memasuki doa pengakuan dosa. Bapa Surgawi, penolong kehidupan kami, perantara kami yang setia, yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami. Saat hari ini Tuhan kami bertelut kepadamu Tuhan, karena kami menyadari betapa lemahnya kami di hadapan-Mu, betapa rapuhnya kami. Saat ini kami sedang bergumul dengan keadaan dunia atas wabah COVID-19 yang terjadi di seluruh belahan dunia ini. Kami mengalami persoalan yang sama. Dunia hari-hari ini mengalami kegelisahan. Namun kiranya tak putus-putusnya harapan kami Tuhan, karena kami memandang kepada kuasa pertolongan-Mu. Kalau kami tidak dapat mampu menyelesaikan masalah ini,
dengan cara kami sendiri. Kami percaya bahwa Tuhan punya cara yang terbaik yang Tuhan tunjukkan bagi kami kelak, agar dunia dapat melihat betapa kasih Tuhan itu penuh hikmat untuk menata alam semesta jagat raya ini. Bukan semata untuk kepentingan manusia saja, tetapi juga untuk kelangsungan semesta yang sudah Tuhan ciptakan sejak semula dalam kondisi sungguh amat sangat baik. Tetapi ampunilah kami apabila kami seringkali justru tidak menyumbangkan kebaikan, tetapi kami menyumbangkan hal-hal yang merusak. Ampunilah kami atas ketamakan, kerakusan, dan juga keserakahan kami Tuhan, yang seringkali ingin menang sendiri tanpa berpikir kelestariannya. Ampunilah kami ketika kami hanya mau kasih-Mu tetapi sulit untuk membagi kasih dengan sesama, sehingga membuat kami semakin egois, semakin ingin menang sendiri. Kami percaya bahwa Tuhan ingin menata kehidupan ini secara lebih baik, dan kiranya kami semua tetap berpengharapan kepada kasih Tuhan. Tolonglah kami, tolonglah dunia ini Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, sebab hanya di dalam pengampunan-Mu kami beroleh kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat sedang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang mau bertelut, memohon dengan penuh kerendahan hati pengampunan dosa kepada Tuhan, maka marilah dengan sukacita kita menerima berita anugerah Tuhan. Di dalam Roma pasal 6 ayat 22 sampai 23. Begini firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah kita yang mendengarnya. Puji nama Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara, pertolongan Allah pada kita semua boleh terjadi, dan kiranya kita tetap berpegang penuh, berpengharapan dan mengandalkan Dia, karena Dialah sumber pertolongan kita. Mari kita merespon berita anugerah Tuhan dengan menyanyi pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudaraku, saat ini kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Mari bersama kita berdoa sebelum membaca dan merenungi firman Tuhan. Pertolongan kami hanyalah bersumber daripada-Mu ya Tuhan. Kami sadar bahwa kekuatan hidup kami bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari makanan surgawi, yaitu sabda-Mu. Kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kami persiapkan hati kami agar Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami dan hidup kami bertumbuh, berkembang, berbuah selaras dengan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah nalar pikiran kami. Tuhan berkenan menjernihkan batin kami, sehingga kami mengalami damai sejahtera karena pertolongan sabda-Mu. Inilah doa kami, bersabdalah, hamba-Mu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah kali ini terambil dari Matius 10 ayat 34 sampai 42 yang demikian firman-Nya. Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, menghayati, memelihara serta menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupannya hari demi hari. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua manusia atau pada umumnya manusia pasti membutuhkan kedamaian dalam hidupnya. Saudara, apa arti kata damai dalam Kamus Bahasa Indonesia? Itu berarti tidak ada perang, berarti juga tidak ada kerusuhan, berarti juga aman, berarti juga tentrem atau tentram, berarti juga tenang, atau berarti juga keadaan tidak bermusuhan dan rukun. Dengan kata lain, Bapak Ibu, manusia itu pada umumnya tidak mengingini adanya suatu pertikaian, tidak mengingini adanya permusuhan, tidak mengingini adanya perpecahan atau sengketa. Nah, bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Tuhan yang bukan hanya Tuhan dengan berlimpah kasih setia, bukan hanya sumber segala mujizat, pertolongan, tetapi sejak semula dikatakan, Ia yang datang itu disebut Raja Damai. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat bacaan hari ini, pada suatu kesempatan Kristus justru membuat pernyataan yang berbeda, yang tentu ini mengejutkan telinga semua orang. Dikatakan, sebab aku datang untuk
memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Bapak Ibu Saudara, apakah iya Tuhan itu memang betul-betul menginginkan terjadinya suatu peperangan dengan membawa pedang? Jelas itu tidak sesuai dengan nubuatan nabi-nabi dalam Yesaya tadi. Jelas itu juga tidak sesuai dengan sikap Yesus ketika muridnya yang bernama Petrus itu kemudian mencabut pedang dan kemudian menghunuskannya di telinga Malkus rombongan pasukan yang menangkap Yesus. Apa kata Yesus? Petrus, sarungkan pedangmu. Pada kesempatan yang lain Tuhan juga mengajar para murid-muridnya. Jika engkau melawan kekerasan dengan kekerasan, ketika para muridnya menceritakan atau melihat satu kejadian orang-orang yang mengalami kematian dengan cara mengenaskan, dengan cara kekerasan di dekat tembok bait Allah. Tuhan katakan, kalau kamu tidak bertobat, yang artinya kalau kamu tidak bertobat dari cara kekerasan, kamu juga akan meninggal atau mati dengan cara yang sama, mati dengan cara kekerasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun Yesus mati dengan cara kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan menggunakan kekuasaan Romawi, saudara, Yesus tidak mengajarkan kekerasan itu sendiri. Tetapi pedang di sini digunakan sebagai sebuah gambaran, digunakan sebagai sebuah metafora, bahwa pedang itu gambarannya macam-macam Bapak Ibu dalam kitab suci. Alkitab itu juga digambarkan sebagai pedang bermata dua. Alkitab itu juga disebutkan seperti pedang yang bisa menguliti diri kita, bahkan hati kita. Maka konteks ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang, bukan dalam rangka mengajak untuk berperilaku kekerasan, Bapak Ibu. Tetapi ini adalah sebuah metafora, sebuah gambaran bahwa akan terjadi pemisahan. Kedatangan Kristus, saudara-saudara, memang membawa damai. Damai antara manusia dengan Allah, dan damai di antara sesama manusia yang percaya kepadanya. Sekilas nampak perkataan Yesus Kristus ini membawa kontradiksi begitu. Seolah-olah ia yang adalah Raja Damai kemudian mengatakan bahwa kedatangannya membawa pedang. Terjadi satu kontradiksi Bapak Ibu kalau kita telan begitu saja secara hurufiah atau secara letterless. Tetapi Bapak Ibu memang terjadi bahwa ada hal yang tidak dapat dielakkan ketika seseorang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kedatangan Kristus ini ternyata membawa pertentangan yang dikatakan metaforanya sebagai pedang, gambarannya sebagai pedang tadi. Pertentangan antara siapa? Antara Kristus dengan antikristus tentunya. Antara orang-orang yang percaya kepadanya dengan yang tidak percaya kepadanya. Antara gelap dengan terang. Dan pertentangan ini Bapak Ibu Saudara terjadi bukan
di antara orang yang sebagai pengikut Kristus dengan orang di luar pengikut Kristus yang berbeda rumah saja, tidak. Tapi bahkan dikatakan pertentangan ini bisa terjadi di dalam rumah atau antara orang-orang yang memiliki pertalian darah sekalipun. Bila mengikut Kristus membuat orang terpisah dari keluarganya, itulah harga yang harus dibayar. Itulah harga yang harus ditanggung. Itulah salib yang harus dipikul. Saya katakan minggu lalu bahwa di dalam kita menerima kemurahan, menerima Yesus Kristus, terutama menerima kasih pengampunan, keselamatan yang dari Tuhan, itu adalah kasih karunia. Kita tidak membayar apa-apa. Itu kita terima dengan cuma-cuma. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil karyamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Itu adalah kasih karunia Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam Efesus dikatakan demikian, Bapak. Ya, menerima Yesus memang kita tidak membayar apa-apa. Ini adalah kasih karunia. Tetapi derek Gusti itulah yang harus kita bayar. Mengikut Yesus itulah ada harga yang harus kita lakukan, kita alami sebagai konsekuensi, sebagai resiko dari orang-orang yang derek Gusti Yesus Kristus. Secara itulah sekali lagi salib yang dipikul. Ibu, bapak, saudara, dalam hal ini kita menghayati bahwa Kristuslah yang menjadi prioritas kehidupan kita. Ini memang tidak mudah. Ini memang konsekuensi atau resiko yang bisa saja sulit, Tuhan. Tuhan, aku bekerja sudah terlalu nyaman dan mapan, gajiku sudah tinggi. Tetapi aku akan dinaikkan pangkat lagi. Gajiku akan lebih tinggi lagi kalau aku meninggalkan Engkau. Tuhan, calon pasanganku ini orang kaya, Tuhan. Kalau aku bersama dia, bisa menikah dengan dia, hidupku terjamin, Tuhan. Saudara, ini resiko, konsekuensi, harga yang harus kita bayar, derek Gusti. Dan pilihan itu menunjukkan, pada akhirnya menunjukkan kesejatian iman orang yang derek Gusti itu. Kristus memberikan penghiburan kepada para murid bahwa pekabaran Injil, mengabarkan kabar sukacita bagi dunia ini tidak akan sia-sia. Ada orang-orang yang bisa saja menyambut mereka, sekalipun juga ada orang yang menolak mereka. Dan sukacita atas orang-orang yang menyambut mereka, itulah upah pelayanan mereka. Sukacita yang didapat jauh melebihi penderitaan dalam memikul salib. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau hari ini kita ditunjukkan bahwa pertentangan itu selalu ada dan hari ini pun masih ada, maka sesungguhnya perikop sebelumnya mengatakan, lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ibu, bapak, saudara-saudara, ini berarti bahwa selalu ada konsekuensi orang-orang yang bisa saja menentang kita. Bisa saja itu juga bagian dari anggota keluarga kita. Sekalipun kita bisa menyikapi hal ini terkait dengan dalam tanda petik
lawan atau musuh begitu. Saudara, Yesus jelas tidak mungkin mengajak kita bermusuhan. Dalam Injil Matius dikatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tidak mungkin Yesus mengajarkan tentang kekerasan. Tetapi justru di sini kita belajar. Kalau pertentangan itu ada, mau apa sikap kita? Menjadikan orang yang menentang kita, yang menolak kita itu sebagai lawan kita atau sebagai kawan kita. Saudara, mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, Presiden yang ke-16, pernah mengatakan, cara terbaik mengalahkan lawan atau musuh kita adalah dengan menjadikan sahabat kita. Dengan kata lain, cara terbaik untuk menghadapi lawan atau musuh kita adalah dengan merangkulnya menjadi sahabat kita. Sehingga dalam hidup ini kita tidak terus berseteru, tetapi kita berdamai, termasuk dengan musuh-musuh kita. Kalau orang lain masih sakit hati, kalau orang lain masih menolak kita, menentang kita, jadikanlah ia sahabat-sahabat saudara. Masukkan dalam pokok-pokok doa saudara, agenda-agenda permohonan saudara. Seperti dawuhnya Yesus, di atas kayu salib terhadap musuh-musuhnya pun, kalau orang menganggap itu musuh, lawan-lawannya yang menyakiti dia, yang mendera dia, yang menyalibkan dia, Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah berita Injil, berita sukacita, kasih Allah kepada kita itu, mari kita teruskan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kepada orang-orang yang menolak atau menentang keberadaan Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kembali kami menaikkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan yang tiada terperi di dalam kehidupan kami, sekalipun di tengah kesulitan yang ada, tetapi kami percaya bahwa Allah turut hadir bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Kiranya kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan dalam harapan kami menaikkan doa kami secara khusus untuk sahabat kami, untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan karena sakit, karena pergumulan ekonominya, pergumulan keluarganya, pekerjaannya, kuliahnya. Di masa-masa COVID ini Tuhan, kiranya Engkau tetap campur tangan menguatkan hati mereka, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan dan hidupnya tidak diserahkan kepada keputusasaan, tetapi tetap semangat karena Spirit, karena daya Roh Kudus yang akan terus memimpin dan membimbing kehidupan sahabat-sahabat kami. Untuk seluruh warga jemaat, kami menyerahkan hidup dan kehidupan mereka dalam naungan tangan kasih Tuhan. Mulai dari anak-anak balita sampai adiuswa, dimanapun mereka tinggal dan berada ya Tuhan. Yang jauh dan yang dekat dari kami, kiranya tangan kasih Tuhan menyapa dan menjangkau kehidupan mereka. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di muka bumi ini dengan segala pergumulan yang ada. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, berkati seluruh orang-orang yang berharap kepadamu, sehingga hidupnya tetap dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera yang dari surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, lawatan tangan kasih Tuhan, damai sejahtera Allah yang dari surga kiranya tercurah untuk negeri kami ini, sehingga negeri kami ini dapat melewati segala kesulitan yang ada, dan negeri kami nantinya satu dengan yang lain dapat saling mengokohkan, dapat saling menolong, menguatkan untuk kehidupan bangsa dan negara kami ini menjadi lebih baik. Kami menyerahkan seluruh totalitas hidup kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Inilah syafaat kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan satu ayat yang akan mendasari kita mengucap syukur kepada Tuhan pada sore hari ini terambil dari Ibrani 9 ayatnya 13 sampai 14 yang demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan memuji kasih Allahku telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kesehatan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Di tengah kondisi kami saat ini, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami, Tuhan sucikan, dan kami yang ikut ambil bagian dalam mengelola persembahan, kiranya Tuhan berkati. Tuhan karunia roh takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan di muka bumi. Inilah seru doa dan ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan ke dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada penghujung ibadah ini. Mari saudara-saudara, kita memasuki hidup kita sehari-hari dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan bagi kita semua agar kita dapat mampu menanggung dan melewati segala kesulitan yang ada. Mari saudara-saudara,
Kita dilahirkan sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Mari kita jalani hidup sebagai pemenang ini berlandaskan cinta kasih Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan kita. Saudara, sedang untuk bangkit berdiri, kita siap diutus oleh Tuhan menjadi pemenang-pemenang kehidupan, lebih dari pemenang. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah Bapa yang dari surga tercurah di dalam kehidupanmu sehari-hari. Cinta kasih kemurahan Kristus Yesus Juru Selamat kita meneguhkan dan mengokohkan langkah kehidupanmu. Kuasa Roh Kudus menerangi jalan-jalanmu. Berkat Allah yang dari surga menaungimu.
sehingga engkau dapat melewati perjalanan hidupmu dengan sukacita, menjadi pemenang-pemenang kehidupan untuk melewati setiap tantangan yang ada. Tuhan memberkatimu kemarin, hari ini, esok sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan, pemain musik dan pemandu lagu, dan juga untuk seluruh yang terlibat dalam ibadah pada sore hari ini, Minggu sore hari ini. Juga kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, terima kasih untuk tetap semangat. Dan mari kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Semua bunga ikut bernyanyi gembira.